Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gustina dengan NIM 1238232300. Yang pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran adalah secara etimologi al-muqarrabah atau kedekatan. Yang kedua adalah al-musyakalah atau keserupaan. Yang ketiga adalah al-muwafaqah atau kecocokan. Secara terminologi, menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu perkara yang dapat dipahami oleh akal. Tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Menurut Manna Al-Qattan, munasabah adalah aspek yang punya keterikatan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara ayat satu dengan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara surat dengan surah yang lain di dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan ilmu yang sangat agung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ulumul Quran, munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antara ayat atau antar surat. Baik korelasi itu bersifat umum atau khusus, rasional atau akli, persepsi atau hasyi, atau imajinatif khayali, atau korelasi berupa sebab akibat, ilat dan maklul, perbandingan dan perlawanan. Sedangkan cara mengetahui munasabah atau pertautan antara beberapa ayat dalam Al-Quran bukanlah merupakan hal-hal yang ditetapkan oleh Al-Quran itu sendiri atau Al-Hadis, melainkan sepenuhnya bertitik tolak dari ijtihad dan kepandaian serta kejelian si mufassir dalam menerangkan ijaz-ijaz dan rahasia-rahasia Al-Quran. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui munasabah tersebut. Jadi di sini menurut As-Suyuti ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menemukan munasabah, yaitu yang pertama, memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pembahasan. Yang kedua, memerhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, mengkategorikan uraian tersebut dengan tingkat hubungannya atau interkoneksi, jauh dekatnya korelasi. Yang keempat, dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Sejarah perkembangan munasabah. Sejarah perkembangan munasabah ini, yang pertama, ilmu ini diperkenalkan oleh Imam Abu Bakran An-Nisaburi, wafat 324 Hijriah. Kemudian dikembangkan oleh Ahmad bin Ibrahim bin Zubair As-Saqafi, 628 sampai 708 Hijriah. Dalam bukunya Al-Burhan fi Tanasubi Suwaril Quran, beliau hanya membahas keserasian hubungan antar surat. Kemudian di abad ke-8 Hijriah, Burhanuddin Muhammad bin Abdillah Az-Zarkashi 745 sampai 794 Hijriah juga mencoba menerapkan pola ini dalam bukunya Al-Burhan fi Ulumil Quran dengan lebih menekankan kepada hubungan antar ayat dengan ayat. Kemudian di abad ke-9 Hijriah, Al-Biqai, wafat 885 Hijriah, memadukan dua unsur yang pernah dibahas ulama sebelumnya secara lebih fokus dan detail, hubungan antara ayat dan surah, dalam kitab Nazmud Duror fi Tanasubil Ayat was Suwar. Macam-macam munasabah.
Dari segi sifat, zahirul irtibat yang artinya munasabah ini terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain nampak jelas dan kuat disebabkan kuatnya kaitan kalimat yang satu dengan yang lain. Kemudian kafiul irtibat artinya munasabah yang tidak tampak adanya hubungan di antara keduanya, bahkan tampak masing-masing ayat berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat lain maupun karena yang satu. Macam-macam munasabah dari segi materi. Munasabah antara nama surah dengan isi atau tujuan surah. Pada umumnya, nama-nama surah diambil dari suatu masalah pokok yang terdapat dalam surah tersebut. Contohnya, surah An-Nisa. Nama An-Nisa karena memang persoalan pokok yang terdapat dalam surah tersebut adalah menyangkut persoalan perempuan. Munasabah antar bagian suatu ayat, contohnya Quran Surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan, contohnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dengan Al-Quran dengan Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat. Contohnya surah Al-Ahzab ayat 25. Wa kafawwahul mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, lalu ditutup dengan dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama, contohnya Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 117. Qad aflahal mu'minun dengan innahu la yuflihul kafirun. Munasabah antar penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya. Contohnya Quran Surah Al-Waqiah ayat 96 dengan Al-Hadid ayat 1. Fasabbih bismi rabbikal azim dengan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kegunaan mempelajari munasabah dari aspek pendidikan, adapun kegunaan mempelajari ilmu munasabah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu dapat menepis anggapan sebagian orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevasi antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Kedua, mengetahui persambungan atau hubungan korelasi antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat atau antar ayat maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan tentang kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalaghahan bahasa Al-Quran dalam konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya berkorelasi, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lainnya. Kemudian dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih tepat dan akurat setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain. Jadi terakhir adalah dapat kita simpulkan ilmu munasabah adalah studi tentang korelasi dalam satu ayat atau antar ayat pada beberapa ayat atau antar surat dalam Al-Quran. Dengan mempelajari munasabah akan dapat membantu seseorang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih tepat dan akurat setelah diketahui hubungan interkoneksi suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan sangat baik. Mungkin sekian presentasi saya pada hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.